Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhat tullabi, sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillahi bi khairin. Masyaallah. Madza darsunal an? Darsunal an al-lughah al-arabiyyah. Tayyib. Naam. Qabla nabda dirasatana sa'asjilu asma'akum walidhalik arju ilaikum qul hadirun awil ghaibun. Naam. Paham itu? Naam. Ahmad hadir? Naam, hadir. Fatimah hadir. Masya Allah, kullukum hadirun. Alhamdulillah. Tayyib. Naam, qabla nabda sa'as'alukum mada darasna bil ams. Man ya'rif? Tayyib. Qad darasna bil amsi yakni at-taukid. Ma huwa taukid? Taukid adalah huwa tabi'ul mauqu'i limatbu'ihi. Taukid adalah kalimat yang termasuk tabi yang menguatkan makna matbu'nya. Contohnya seperti apa? Contohnya itu ada dua. Yang pertama adalah taukid lafdi, juga taukid maknawi. Kalau taukid lafdi itu seperti apa contohnya, Ahmad? Gimana contohnya? Masya Allah, tayyib. Al-kitabu mufidun, yaitu pengulangan, ya. Al-kitabu ini adalah contoh dari taukid lafdi. Nah, sekarang Fatimah berikan contoh dari taukid maknawi. Naam, sahih. Taukid maknawi itu contohnya adalah hadaral amiru nafsuhu. Masya Allah. Mumtaz. Hadaral amiru nafsuhu. Nah, nafsuhu di sini itu sebagai taukidnya untuk menguatkan al-amir. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita ila babil al-ataf. Man ya'rif ma huwa al-ataf? Tayyib. Pengertian ataf itu adalah, secara bahasa adalah ataf berarti mengikuti. Kemudian pengertian ataf secara nahwu, ataf itu digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan hubungan antara ma'tuf, kata yang diatofkan, dengan ma'tuf alaih, kata yang dijadikan sandaran. Nah, semuanya paham? Jadi gini, mudahnya begini. Jadi ini contohnya Ustaz udah buatkan. Al-kalimah harfun al-kalimah. Nah, kalimah, jadi di sini adalah harfun. Harfun di sini itu disebut sebagai harful ataf. Paham? Sebagai harful ataf. Nah, kalimat sebelum harful ataf itu disebut ma'tufun alaih. Sedangkan kalimat setelah huruf ataf itu disebut sebagai ma'tuf. Ya, disebut sebagai ma'tuf. Jadi itulah, ataf itu kan digunakan untuk menghubungkan. Nah, ini ataf, harful ataf, menghubungkan atau menjelaskan hubungan antara ma'tuf, ini ma'tufnya, ya, dengan ma'tufun alaih, ma'tuf alaihnya, yang kalimat yang disandarkan. Jadi kalimat ini tuh menjelaskan kalimat yang sebelumnya, gitu, ya. Paham ya, Ahmad, Fatimah, Aisyah? Paham ya? Nah, selanjutnya, ayyuhatul labi, penggunaan huruf ataf itu tidak hanya terdapat pada kalimat isim saja, ya. Tapi penggunaan huruf ataf itu bisa digunakan untuk fiil, huruf jumlah ataupun simbol jumlah. Jadi teman-teman perhatikan ke depan, ke papan tulis. Dalam pembahasan ataf, penggunaannya tidak hanya terbatas pada isim saja, tapi penggunaannya bisa digunakan pada kalimat isim, fiil, huruf jumlah, dan simbol jumlah. Makanya di sini Ustadz tidak memberikan contohnya isim, fiil, atau haraf. Tapi di sini Ustadz memberikan contohnya al-kalimah sebagai contoh umumnya, ya. Paham ya Ahmad ya? Jadi perhatikan.
Jadi atof itu, penggunaan pembahasan atof itu bisa berupa isim, fiil, haraf, jumlah, ataupun sibul jumlah. Jadi sampai sini paham ya? Sebelum Ustadz lanjut, Ustadz harap kalian semua paham. Oke? Nah, kita lanjut pembagian atof. Nah, tolong perhatikan ke depan, tolong perhatikan Ahmad, Aisyah yang di belakang, jangan main-main. Ya, pembagian atof itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah atof nasak dan juga atof bayan. Juni, tolong ulangin tadi pembagian atof ada berapa? Nah, atof nasak dan juga atof bayan. Apa itu atof nasak dan juga atof bayan? Nah, usah jelaskan. Atof nasak itu adalah ketika di antara maktuf, ya, maktufnya. Ini maktuf dan maktuf alai, ini maktuf alai itu di tengah-tengahi oleh huruf atof, ya, di tengah-tengahi oleh huruf atof, maka ia disebut sebagai atof nasak. Masya Allah. Gimana Aisyah? Coba diulangin tadi, jelaskannya apa tadi? Nah, Mumtaz. Sekarang paham ya? Atof bayan. Atof bayan itu adalah jika di antara maktuf dan maktufun alaih itu tidak di tengah-tengahi oleh huruf atof, maka ia disebut sebagai atof bayan. Nah, contohnya atof bayan, ja'a ahuka Khalidun. Ja'a ahuka Khalidun. Nah, Khalidun di sini itu sebagai maktuf, sedangkan ahuka itu sebagai maktufun alaih. Nah, fungsinya dari atof bayan itu adalah untuk menjelaskan siapa si ahuka, ya, karena barangkali si Khalid ini itu punya banyak saudaranya, maka di sini jelaskan ja'ahuka. Siapa ahuka? Khalidun. Nah, ja'ahuka Khalidun. Mungkin siapa tahu si fulan ini memiliki banyak saudara. Maka ketika temannya nih lihat salah saudari saudaranya, maka dia sebut ja'ahuka Khalidun, ya. Khalidun sini itu untuk menjelaskan dari ahuka ini, ya. Sini sampai sini paham ya? Nah, sekarang Ustadz ulangi lagi. Jadi atof nasak itu adalah ketika di antara maktuf dan maktufun alaihnya itu terdapat harful atof, ya, maka ia disebut sebagai atof nasak, seperti yang Ustadz udah jelaskan di awal, atau Ustadz contohkan lagi. Ja'a Khalidun wa Ahmadu ilal masjidi. Nah, Khalidun di sini sebagai maktufun alaih, sedangkan Ahmad di sini sebagai maktuf. Nah, di tengah-tengahi oleh harful atof berupa al-waw. Nanti habis ini kita akan menerangkan tentang apa saja huruf-huruf atof, ya. Semuanya paham ya? Thayyib. Ya, Tullabi, sekarang kita akan membahas dari bentuk-bentuk atof. Nah, tolong perhatikan ke depan. Ahmad masih sering main di belakang. Oke. Perhatikan di depan, nanti Ustaz tanya. Ya. Bentuk-bentuk dari atof. Dalam bab atof itu terbagi menjadi dua, yaitu mufrad dan juga ghairu mufrad. Mufrad itu seperti yang Ustaz udah jelaskan di awal pembahasan tadi, tidak berupa jumlah ataupun sibul jumlah, ya. Tidak berupa jumlah ataupun sibul jumlah. Fatimah apa tadi? Tidak berupa jumlah ataupun sibul jumlah. Nah, contohnya, siapa yang bisa kasih contoh? Oke, contohnya Zaidun lam yakul wa yashrab. Nah, yashrab di sini mufrad, yakul juga mufrad. Contoh kedua, ra'aitu Zaidun wa Khalidan. Ra'aitu Zaidan wa Khalidan. Nah, Khalidan di sini mufrad dan Zaidan di sini mufrad juga. Nah, kemudian selanjutnya ghairu mufrad.
Ghairu mufrad itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu al-jumlah dan sibhul jumlah. Tolong diperhatikan karena ini penting banget. Tolong perhatikan, penting banget ini. Ya, jumlah itu terbagi menjadi dua lagi. Ya. Jumlatul fi'liyah dan jumlatul ismiyah. Siapa yang bisa berikan contoh? Nah, Royan. Oh, tayyib, Masya Allah. Jamil, tapi Ustaz di sini udah punya contoh sendiri. Ya. Zaidun ya'kulu samaka wa yashrabu al-qahwata. Zaidun ya'kulu samaka. Ya'kulu samaka ini berupa jumlatu fi'liyah dan dia sebagai ma'tufun alaih. Sedangkan ma'tufnya itu adalah wa yashrabu. Nah, wa yashrabu al-qahwa. Ini adalah jumlatul fi'liyah dan di sini berkedudukan sebagai ma'tuf. Nah, di tengah-tengahi oleh harful ataf waw. Kemudian contoh dari jumlatul ismiyah. Fil baiti abi yanduru tilfaza wa akhi yaqra'u majallah. Nah, fil baiti abi yanduru tilfaza. Ini adalah jumlatul ismiyah. Nah, dan berkedudukan sebagai apa, teman-teman? Ma'tufun alaih. Kemudian wa akhi yaqra'ul majallah. Akhi yaqra'u majallah ini jumlatul ismiyah. Nah, di antara ma'tuf dan ma'tufun alaih ini di tengah-tengahi oleh harful ataf. Apa itu? Aisyah? Wow. Nah, Masya Allah. Sekarang perhatikan sibul jumlah. Sibul jumlah itu juga dibagi menjadi dua. Ya, menjadi dua. Jar majrur dan dorof. Contohnya, li kutubun fil khizanati wa alal mindodati. Nah, maktub di sini yang mana, Aisyah? Maktub di sini yang mana? Alal mindodati. Nah, thayyib. Kemudian maktufun alaihnya yang mana? Thayyib, li kutubun fil khizanati. Nah, ini adalah contoh dari bentuk jar majrur. Adapun contoh dari dhorof, perhatikan, li asdiqai amamaka wa khalfaka. Nah, ma'tufun alaihnya di sini yang mana? Ama maka. Thayyib. Wa khalfaka ini sebagai ma'tuf. Masya Allah. Sampai sini ada yang belum paham? Sebelum Ustaz lanjutkan, Ustadz harap kalian semua yang paham, ya. Coba Ahmad ulangi penjelasan ini. Jadi ataf itu terbagi menjadi berapa? Thayyib, dua. Insyaallah mufrad dan ghairu mufrad. Kemudian jumlah ghairu mufrad itu terbagi menjadi berapa, teman-teman? Ada dua, jumlah dan sibul jumlah. Kemudian jumlah ini terbagi menjadi berapa? Dua. Jumlatul fi'liyah dan jumlatul ismiyah. Nah, sibul jumlah itu terbagi menjadi berapa? Dua juga. Jar majrur dan dhorof. Thayyib. Selanjutnya kita akan membahas tentang harful ataf. Selanjutnya kita akan membahas huruf-huruf ataf itu apa saja. Huruf ataf ada 10. Ya. Dalam bab isim tawabi ada yang dinamakan ma'tuf dan ma'tufun alaih. Nah, huruf yang menyambungkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih yang sudah Ustaz jelaskan di awal tadi disebut dengan huruf ataf. Nah, apa saja huruf ataf itu? Nah, tolong perhatikan. Huruf yang pertama adalah al-waw. Kedua, al-fa. Ketiga, summa. Keempat, au. Kelima, am. Keenam, bal. Ketujuh, lah. Kedelapan, lakinnah. Kesembilan, hatta. Kesepuluh, imma. Amma atau imma. Jadi Ustadz harapkan kalian semua sudah menghafalkan huruf-huruf ataf. Karena ini penting banget. Biar kalian itu ketika kalian menemukan suatu jumlah dan terdapat harfun di antara kalimah dan kalimah. Nah, siapa tahu itu adalah harful ataf. Jadi penting banget kalian menghafal apa saja itu huruf-huruf ataf. Thayyib. Selanjutnya kita akan membahas masing-masing contoh dari huruf-huruf ataf ini.
contoh-contoh penggunaan huruf ataf. Yang pertama, perhatikan, teman-teman. Al-waw. Dhahaba Zaidun wa Bakrun ilal masjidi. Nah, di sini yang mana ma'tuf dan ma'tufun alaihnya? Kalimat yang mana? Ya, Zaidun wa Bakrun. Nah, di antara ma'tuf, ya ma'tuf yang mana? Bakrun. Ma'tufun alaih yang mana? Zaidun. Di tengah-tengahi oleh huruf ataf, al-waw. Selanjutnya, fa. Hadaratil midhu fal ustadu. Nah, ma'tufnya mana? Al ustad. Thayyib. Aisyah, ma'tufun alaih yang mana? Atil midhu. Harful atafnya Ahmad yang mana? Fa. Jadi di tengah-tengahi oleh harful ataf. Maka ini disebut sebagai ataf. Kemudian summa. Ja'a amru summa Khalidun. Ma'tufnya yang mana? Khalidun. Harful atafnya mana? Summa. Ma'tufun alaih yang mana di sini? Amru. Thayyib. Sekarang Ustadz minta siapa? Fatimah, ya. Tunjuk mana ataf dari kalimat yang ditambahi oleh harful ataf berupa au. Yang mana? Al-jumlah. Thayyib. Al-jumlah ini sebagai ma'tuf. Sekarang Mustafa. Yang ma'tuf alaihnya yang mana nih? Al-kitabu atau au? Apa? Au, salah. Al-kitabu itu ma'tufun alaihnya. Nah, kalau au ini itu harful atofnya. Thayyib. Sekarang selanjutnya nih, am. Contoh keenam, am. Azaidun hadarah am Bakrun. Nah, Bakrun di sini sebagai atau, sedangkan Zaidun di sini sebagai ma'tufun alaih. Selanjutnya bal. Hadara amru bal Khalidun. Nah, Khalidun di sini sebagai apa, teman-teman? Ma'tufnya. Sedangkan amru ini sebagai ma'tufun alaih, di tengah-tengahi oleh huruf ataf berupa bal. Kemudian la. Dhahaba abi la akhi. Nah, akhi ini sebagai ma'tuf. Sedangkan ma'tufun alaihnya adalah abi, di tengah-tengahi oleh harful ataf apa? La. Thayyib. Masya Allah. Sekarang selanjutnya lakinna. Maja'a Khalidun lakinna Zaidun. Nah, Zaidun di sini sebagai apa? Ma'tuf. Dan sebenarnya Khalidun di sini sebagai apa? Ma'tufun alaih. Lakinna ini sebagai harful ataf. Zaidun sebagai ma'tuf, di tengah-tengahi oleh lakinna dan ma'tufun alaih. Kemudian selanjutnya adalah hatta. Akal tusamaka hatta ra'sahu. Hatta sebagai harful ataf, as-samaka sebagai ma'tufun alaih, dan ra'sahu ini sebagai ma'tuf. Nah, contoh yang terakhir adalah amma atau imma. Tazawwaja imma Fatimata imma ukhtaha. Nah, Fatimata di sini sebagai ma'tufun alaih, di tengah-tengah ma'tufun alaih, dan ukhta di sini sebagai ma'tufnya. Nah, di antara ma'tuf dan ma'tufun alaih ini di tengah-tengahi oleh harful ataf berupa imma. Thayyib. Supaya udah hafalkan, mudah kan? Ataf itu mudah banget. Jadi Ustadz harap teman-teman semua bisa paham ya tentang pengajaran dari pembahasan dari ataf ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa ataf itu adalah kalimat yang menghubungkan atau menjelaskan di antara dua kalimat. Nah, sekarang Ustadz minta masing-masing dari kalian untuk membuat 5 kelompok dan membuat masing-masing kelompok 10 contoh dari kalimat ataf. Kalau sudah, kumpulkan ke Ustadz. Tayyib, syukron ala ihtimamikum. Qabla nakhtatim, Ustadz minta kalian membuat tugas pekerjaan rumah dan besok dikumpulkan. Nah, sekarang kita akhiri nakhtatim hadzal liqa biqiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.